Selamat pagi Pak Ya, Elisa. selamat pagi. Silakan Pak David. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini kami bersuka cita Tuhan, kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Kau jadikan kami anakmu, milik kepunyaanmu. Dan biar Tuhan, pagi hari ini kami boleh menikmati firman-Mu. Kami boleh memperoleh makanan rohani yang menyegarkan dan menguatkan batin kami. Karena itu Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat, pengertian. Kaulah sumber Tuhan yang memberikan kami pengertian dan yang memberikan kami juga uh, kekuatan Tuhan sehingga kami boleh bukan sekedar mendengar, mengerti, tapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga kami juga boleh melihat Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Janji-janjimu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ya pembahasan firman Tuhan dari Roma 14 ya. Sorry, Roma 14. Oke ya, Roma 14 ayat yang pertama ya. Kita bahas sampai dengan ayat Roma 14. Ayat 1 sampai yang ke-12. Oke ya. Pertanyaan pertama, apa artinya Roma 14 ayat yang pertama? Apa artinya Roma 14 ayat yang pertama? Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Silakan Pak Elisa mungkin bisa bantu Pak. Siapa yang mau coba jawab? Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau menjawab? Atau ini saya jawab dulu, Pak ya. Boleh, Kalau boleh Pak. Om anu yang lain. Mm-mm. Eh, Ayat ini mengajarkan agar orang percaya ini bisa menerima sesama saudara seiman yang masih lemah imannya. Jadi eh, bisa menerima mereka dari kalangan mana saja dengan hati nuraninya yang masih sensitif ya terhadap hal tertentu, misalnya soal makanan, hari-hari tertentu, tidak ada persamaan persepsi tentang keselamatan, ya sebaiknya kita terima saja. Sebab Paulus itu menyuruh jemaat menerima mereka untuk kemudian eh, apa ya, tidak memperdebatkan, tidak menghakimi pandangan mereka, melainkan menerima mereka dengan kasih dan kesabaran agar mereka dapat bertumbuh dalam iman. Ini yang penting, Pak David. Hmm, menarik Pak ya. Justru ini Ya, yang kita mesti lihat, lemah imannya nih apa maksudnya. Karena ini kuncinya. Jadi jangan kita pikir lemah imannya karena dia berdosa ya, atau karena pengetahuannya akan firman-Nya, atau karena kurang dewasa rohani ya, atau karena pengetahuannya kurang iya, masih masih lemah, tetapi yang pasti hatinya benar ya. Kalau hatinya nggak benar, ini lain soal Pak. Jadi ya, ini bukan soal itu ya, tetapi mengenai pengetahuannya yang lemah. Nah, ini pengetahuan firman-Nya terutama ya. Karena kita juga mesti lihat eh, yang mana gitu ya. Karena nanti kalau kita lihat konteksnya, bukan soal semua doktrin boleh aja kita rangkul. Enggak, itu namanya pluralisme. Itu namanya inklusivisme. Jadi kita tuh all inclusive gitu loh, bukan. Ya, Kristen yang lurus itu bukan artinya oke, semuanya gitu ya dirangkul, enggak ya Pak ya. Karena kalau kita lihat nanti kaitannya kepada esensi kerajaan Allah. Ya, jadi
Esensi kerajaan Allah itu dasarnya adalah kebenaran mutlak gitu. Nah, cuma di sini yang dibahas adalah doktrin-doktrin yang sebenarnya nggak esensi, Pak. Tapi kalau Iya. doktrin-doktrin yang esensi, wow, itu harus benar, ya. Jadi kita kalau lihat saudara kita ada yang doktrinnya salah dan bisa mengakibatkan dia tidak selamat, nah ini harus kita luruskan. Tetapi ini yang dimaksud adalah doktrin-doktrin yang nggak penting, bukan esensi ajaran Kristus, ya. Nah, ini nanti yang kita akan lihat ya. Jadi bukan soal itu. Nah, benar. Jadi intinya di sini adalah soal makanan ya dan hari raya. Poinnya nih. Di sini ayat 2 makanan ya, soal makanan dan ayat yang kelima perayaan ya. Jadi itu bukan hal yang penting. Jadi ini adalah doktrin yang lapis ke kalau kita belajar tentang tingkat keutamaan doktrin, ini bukan doktrin utama ya. Nggak penting. Maksudnya doktrin yang ya nggak penting lah, nggak terlalu penting. Tetapi justru gara-gara ini jangan sampai kita jadi batu sandungan. Ini poinnya sebenarnya. Oke ya, mungkin ada yang mau tanya silakan sampai sini. Selamat pagi Pak Pas David Basuki. Silakan Pak Artono, selamat pagi. Ya, mau tanyanya begini Pak ya. Eh, ini kan ya tadi kan bilang nih soal hal-hal yang ya mungkin dianggap sama Rasul Paulus ini adalah yang remeh-temeh lah ya, makan gitu ya, kena hari tertentu kan gitu. Hmm. Nah ini kan memang ketika saya baca ini kan apa ya jemaat ini kan di situ kan ada di etnis ya, ada disebut non Yahudi dan Yahudi itu ya. Nah mereka punya tradisi model kayak gitu ya. Iya. Nah ini sampai itu ya penghinaan lah ya buat sebagian daripada yang non Yahudi itu ya. Namanya jangan menghina tuh yang makan dan yang nggak makan. Kata Tuhan Yesus yang makan itu kan nanti besok kan buangnya kan ke jamban kan gitu ya. Ya. Nah ini kan nggak boleh menghakimi. Tapi itu kan kalau bilang dikatakan hari tertentu gitu ya, hari tertentu kan misalnya kalau dikembalikan kepada seseorang yang punya apa, punya 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 hidupnya itu mengandalkan hari tertentu itu gitu ya. Nah itu kan bersihnya kan nggak boleh menghina dia gitu ya. Nah yang paling di sini kan yang dengan segala kondisi itu kan buat seorang yang pengusaha kayak payung gitu ya, ya musim hujan dia berfungsi, musim panas juga dia berfungsi. Bagaimana dengan apa tukang kerupuk itu gitu ya. Nah dan tukang kerupuk kalau hujan kan kayak bisa jemuran kan Pak ya begitu Pak ya. Nah, harusnya orang sesama itu ya punya apa ya, punya pengertian, nggak boleh menghakimi mereka kan seperti kayak gitu, Pak. Betul nggak, Pak? Iya. Jadi dalam hal ini kita harus jaga ya karena mereka punya niat yang baik, tapi karena pengetahuannya kurang jelas. Nih konteksnya nih ya, konteksnya. Tapi kalau soal tadi payung apa segala macem, maksudnya saya belum jelas tuh. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya kalau payung dijual kerupuk, apa itu karena cuacanya gitu? Nah, yang Nah, satu, hah? ya betul Pak. Tujuan dia menganggap hari tertentu itu baik buat dia gitu kan nggak baik buat dia. Kalau misalnya yang tukang kerupuk kan bilang ya nggak hari Pak Hargo harus hari panas dong. Yang satu Oh bilang iya ya. aku mesti hari hujan kan bertentangan jadi ribut kan kayak begitu. Mestinya kan kalau sesama di sana kan jangan menghakimi saudaramu kan mestinya begitu gitu ya. Oh dibilang dia mengharapkan tiap hari dia berdoa Tuhan jangan hujan kan gitu ya. Yang satu lagi Tuhan hujan kan gitu ya. Nah, hal ini kan jadi pertentangan juga Pak. Betul nggak Pak? Iya, kalau kalau itu mungkin lebih ke faktor egoisme ya. Artinya apa yang menguntungkan buat saya. Artinya kalau cuaca panas untung buat saya.
Tapi kalau yang ada satu pihak, kalau petani, ya cuaca yang hujan yang baik buat dia. Ya walaupun jangan terlalu hujan banyak juga ya, tapi secukupnya. Ada juga yang jualan payung kalau bisa hujan terus ya. Nah, itu egoisme ya. Tapi di sini bukan soal egoisme, tetapi soal nilai kebenaran yang sebenarnya nggak esensi ya. Nilai kebenaran, ini masalah kebenaran Pak. Ini masalah yang dianggap dosa oleh orang-orang. Jadi gini, ini sebenarnya adalah konflik di antara dua latar belakang berbeda dari orang Kristen yang ada di Roma. Ya, ada orang Kristen di Roma yang berlatar belakang Yahudi, karena memang dianggap Kristen itu adalah kelanjutan dari agama Yahudi. Ya, eh, jadi perjanjian baru ini, orang Kristen ini adalah kelanjutan dari perjanjian lama, orang Israel. Ya, bedain ya, Yahudi, Yehuda, Israel itu ya agak beda. Oke ya, tapi intinya itulah ya, orang Israel, orang apa, anak Allah yang dalam perjanjian lama, umat pilihan Allah ya. Nah, jadi di dalam agama orang Yahudi kita tahu, agama yang mengikuti hukum Taurat itu kan mereka ada hari raya yang wajib mereka hadir. Ya, walaupun mereka pergi ke ujung bumi itu pada hari raya itu, Paskah misalnya. Terus hari raya Pondok Daun misalnya, hari raya Panen Raya atau Pentakosta, mereka harus pulang tuh ke Yerusalem. Ya, harus balik merayakan di Yerusalem. Nah, itu hari raya. Terus soal makanan juga kan. Nah, kalau orang yang agama Yahudi yang mengikuti hukum Taurat, mereka nggak makan apa namanya, banyak aturan lah soal makanan, kayak lebih dari halal ya. Kalau halal masih gampang, cuma nggak makan babi, ya kan? Tapi kalau mereka, kalau orang Arab Islam masih makan onta. Tapi kalau di dalam perjanjian lama onta nggak dimakan juga, ya onta tidak dimakan. Terus kemudian juga babi tidak dimakan, ikan lele nggak dimakan. Padahal di sini lele laku ya. Nah, di sana nggak boleh lele, di Sungai Yordan gede-gede itu nggak ada yang makan tuh, nggak ada yang takepin ya. Nah, jadi banyak aturan mereka. Nggak boleh makan telur dengan ayam bersamaan, tidak boleh makan daging sapi bersamaan dengan minum susu. Banyak aturannya mereka ya, karena mereka benar-benar mengikuti hukum Taurat ya secara detail. Nah, setelah mereka masuk Kristen, mereka masih percaya itu. Karena mereka pikir itu hukum Taurat, tidak pernah Tuhan Yesus batalkan. Nah, ini loh yang menjadi perdebatan. Ya, tetapi orang-orang Kristen yang non Yahudi, orang-orang Kristen dari agama ya, yang dari agama penyembah berhala sebelumnya, dari latar belakang Yunani kah, Romawi kah, ya, orang-orang di luar Yahudi, itu kan makan babi, makan segala macam, ya kan. Dan apalagi memang Rasul Paulus juga berpihak kepada mereka sesuai dengan ajaran Kristus yang tadi Bapak bilang, apa yang makan Pak Hartono bilang tadi, apa yang dimakan itu kan keluar jamban, apa yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut kita itu yang menajiskan kita. Ya, nah jadi itu bukan hal yang esensi di dalam kekristenan, ya, soal makanan dan juga hari raya. Ya, makanya aneh nih, ada orang-orang yang ribut, oh nggak boleh merayakan hari Natal. Tanggal 25 Desember itu hari menyembah dewa matahari gitu ya. Nah, justru ya kalau kita tahu sejarahnya, walaupun itu memang hari raya pagan gitu ya, tetapi oleh kaisar pada waktu itu justru dipakai untuk menyembah Tuhan. Jadi istilahnya dari kebudayaan dipakai ya, dirubah terus kemudian untuk memuliakan Tuhan
ya itu oke-oke aja, karena buat orang Kristen mau merayakan hari tertentu karena Tuhan, untuk Tuhan, oke-oke aja. Tetapi menganggap semua hari sama, ya, ini seperti yang ayat 5 katakan, juga oke. Ya, menganggap semua hari sama saja, itu juga oke. Nah, yang penting dia benar-benar yakin, dan maksudnya apa benar-benar yakin? Bahwa dia melakukannya untuk Tuhan. Nah, ini yang penting. Ya, ini maksudnya yakin dalam hati, bukan yakin-yakin aja. Ya, tapi dasarnya yakin itu adalah firman Tuhan, kebenaran. Ya, yakin itu dasarnya karena dia melakukan untuk Tuhan. Kalau dia makan juga dia melakukan untuk Tuhan. Ya, jadi itu poinnya. Ya, yang lebih penekanannya supaya jangan eh, salah ya kita dalam melihat ini semua. Ya, oke. Ada lagi mungkin mau tambahkan atau mau bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya bisa raise hand atau bisa meninggalkan pesan di chat room. Ya, jadi tanpa mempercakapkan pendapatnya, ya. Ya, jadi kita harus menerima orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jadi maksudnya di sini apa nih tanpa mempercakapkan pendapatnya? Bukan dicuekin, tetapi maksudnya adalah tidak memperdebatkan, ya. Ya, tetapi pelan-pelan, ya kita karena mengasihi mereka nggak apa-apa, tapi belakangan ajar mereka kebenaran firman, ya. Nah, beri mereka pengertian. Ya. Jadi, jadi bagi mereka yang berlatar belakang berpegang kepada hukum Taurat, ya sehubungan dengan makanan halal dan juga perayaan peringatan hari-hari dalam agama Yahudi, orang yang lemah imannya di sini bukan dalam arti masih hidup dalam dosa, ya bukan. Ya. Tetapi orang Kristen Yahudi yang memakan makanan sesuai hukum Taurat, yang hanya Bapak makan. Sidi, mau Ya, nanya. Saya mau nanya, bagaimana seharusnya kita memposisikan perjanjian lama dalam iman kita, Pak? bagus. Jadi gini Pak Samuel ya, salah ya. Ya, Pak. Oke, jadi gini Pak, kita harus melihat perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru. Nah, ini yang menjadi kesalahan orang Kristen, ya, terutama yang jadi alirannya jadi menyimpang. Misalnya Yahwis lah, ya dia nggak mau pakai nama Allah lah. Itu bukan esensi dalam kekristenan, ya. Nah, terus kemudian juga uh, uh, maaf, teologi kemakmuran lah, itu melihat PL dari kacamata PL. Dia tidak melihat perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru. Jadi kita harus lihat perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru dan dari kacamata Kristus, Kristologi, Kristus. Karena gini, perjanjian lama itu pewahyuannya sifatnya itu bertahap. Penyataan Tuhan, pewahyuan Tuhan kepada umatnya itu sifatnya tuh gradual, bertahap, makin dalam, ya. Mulai dari Musa, terus kemudian seterusnya, dan puncaknya pada Kristus. Makanya Kristus banyak tanda kutip, walaupun tidak membatalkan, tapi mengembalikan atau memberikan pewahyuan yang lebih dalam yang tadinya nggak ada di PL. Contoh tentang surga neraka. Contoh soal hukum-hukum Taurat seremonial, sunat. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya ini di dalam Kolose, ini Paulus jelaskan ini. Nih, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat, ya kan? Bahkan Sabat loh.
Jangan sampai kamu nggak merayakan Sabat, dosa lu. Nah, karena itu di dalam Kristen juga ada perdebatan soal ini. Apakah hari Minggu itu pengganti Sabat atau bukan? Ya, ada dua doktrin yang berbeda. Bahkan dalam Reform pun, dalam Reform pun ada. Kalau Reform menganggap ini pengganti hari Sabat, tetapi yang bukan Reform kayak misalnya Calvinis, walaupun Calvinis ya, tetapi dia non Reform, ya Baptis kayak misalnya John MacArthur, nggak ada hari Sabat. Ini hukum seremonial dianggapnya. Ya, nah jadi ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan. Tuh, jadi mengenai hukum makanan, minuman hari Sabat, hari raya itu hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi intinya ini, inilah cara melihat perjanjian lama dari kacamata Kristus, perjanjian baru. Ya, supaya kita jangan salah. Contoh kata shalom, kata damai sejahtera dalam perjanjian lama konotasinya memang selalu fisik. Harmonis dalam keadaan hidup dunia kenyataan, tetapi di dalam perjanjian baru shalom ini bisa berarti dan memang konotasinya selalu sering dikaitkan dengan sekalipun di dalam penderitaan tetap ada shalom, karena shalom yang Tuhan berikan bukan seperti shalom yang dunia berikan. Shalom yang dunia berikan benar-benar shalom, damai, tentrem, ayem, ya kan? Nah, bukan begitu. Tapi di dalam Kristus, di tengah badai kehidupan pun, kita bisa mengalami shalom. Nah, jadi agak beda tuh. Kalau shalom dalam perjanjian lama harus selalu sehat, kaya, misalnya ya, karena fisik. Tetapi dalam perjanjian baru tidak. Ya, tidak. Seperti Paulus mengalami shalom sekalipun dia sakit. Ya, ada duri dalam daging, ada problem ya dalam hidupnya. Kira-kira gitu ya Pak. Jadi ini yang penting nih kita lihat. Bu Febe, silakan Bu Febe. Ya, shalom, selamat pagi Pak David. Ya, shalom. Saya mungkin di sini ada mau berbagi dan juga mau bertanya. Saya pernah diundang oleh 2MEM karena kebetulan rumah saya itu pas berhadapan dengan SLA ya. Maaf ya untuk yang Advent. Jadi memang berhadapan. Jadi anak-anak saya juga sekolah di sekolah Advent itu. Mereka mengundang saya untuk hadir di ibadah kom ibu mereka, katanya. Oh ya, kalau ibadah aku takut menolak. Jadi aku hadir, mereka jemput aku. Tetapi ternyata saya di situ sudah hadir ada 5 pendeta laki-laki juga. Dan semua itu ketika selesai ibadah, mereka menyerang aku tentang makan dan minum. Jadi mereka sebenarnya mau merangkul aku untuk masuk dengan mereka begitu. Puji Tuhan ya, aku ingat tentang Petrus yang ada di sotok rumah yang kemudian Allah menurunkan makan dan minum karena ada dari cerita itu raja yang bermimpi. Jadi aku bilang seperti tadi ya dikatakan semuanya itu yang apa yang masuk di mulut dia akan keluar ke jamban seperti Yesus bilang. Jadi kita tidak usah memperdebatkan hal makan dan minum. Mereka terus mencecar saya dengan semua firman yang mereka tahu. Jadi saya bilang juga, kerajaan sorga itu bukan soal makan dan minum, tetapi tentang hati kita kepada Tuhan. Jadi memang saya diserang itu di persekutuan itu. Yang Tuhan lihat itu hati kita. Ya. Kemudian yang saya mau tanyakan sini, kadang masih saya bimbang begini, Pak David. Ya. Saya tentang hari Sabat. Ya. Saya rindu untuk menguduskan hari Sabat seperti yang Yesus bilang. Saya tahu memang Yesus bilang Yesus adalah Tuhan di hari Sabat. Tetapi kadang ada di hati saya begini, saya harus menghormati hari Sabat. Dan hari Sabat itu saya tahu itu memang jam 5 Jumat sore sampai jam 5 Sabtu sore. Dan saya harus menguduskan hari itu. Nah, bagaimana Pak David saya
walaupun saya beribadah di hari Minggu, tapi bagaimana cara saya bisa menguduskan hari Sabat itu? Saya berusaha untuk puasa, tetapi saya rasa masih kurang karena saya punya usaha yang kadang saya harus buka juga. Anak-anak bilang, Mama tetap buka hari Sabtu, nanti kan hari Minggu kita ibadahnya hari Minggu. Nah, saya jadi bingung di situ, Pak David, jujur ya. Iya, Iya, bagus Bu. Iya. Ya, jadi bagaimana itu, Pak David? Gimana caranya saya Ibu bisa tinggal di mana menguduskan sih, hari Bu Sabat? Febri? Saya tinggal di Minahasa, pas di depan sekolah Advent Tompaso. Oh, SDA Iya, ya, Seven Day Adventist ya. iya. Gimana Ya, itu, Pak David? jadi sebenarnya memang mengenai hari Sabat. Oh, sorry, ngomong-ngomong soal puasa. Kalau di dalam kebudayaan Kristen, sejarah Kristen lah, bukan kebudayaan. Sejarah Kristen mulai dari abad kedua, ya. Dan ini merupakan juga apa ya, kumpulan atau rekapan ya liturgi dan juga merupakan satu church order dari gereja purba. Ya, Ibu bisa klik Bu ya di internet, di YouTube, tulis aja kitab Didache. 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 Oke. Didache. Oh Ya, ya, Didache. Didache, Nah, di situ Didache, ya. itu ditulis antara itu memang nggak ada tanggal penulisannya, tetapi ada beberapa bapak gereja yang menganggap itu ditulis sebelum kitab Matius bahkan. Mm-mm. Ya, tapi pandangan umum itu ditulis antara tahun 100 sampai 130 Masehi. Jadi masih awal ya, awal abad kedua, akhir abad pertama ditulisnya. Dan itu merupakan rangkuman ajaran Kristen. Ya, di situ juga ditulis mengenai puasa, mengenai baptisan, cara baptisnya bagaimana, siapa yang boleh dibaptis, terus kemudian kehidupan orang Kristen, jalan sempit dan jalan yang lebar, terus kemudian apa rasul punya kewajiban, nabi, ya, terus kemudian diaken, guru gembala. Nah, terus kemudian juga di situ yang menarik adalah cara berpuasa. Terus kemudian ada doa Bapa kami yang diajarkan supaya didoakan 1 hari 3 kali. Nah, ini mengikuti kebiasaan orang Yahudi nih yang bersembayang 3 kali sehari, jam 9, jam 12, jam 3. Ya, nah itu jadi orang Kristen berdoa juga 3 kali sehari, tapi doanya doa Bapa kami. Ya, nah terus kemudian cara berpuasa. Di situ ditulis, janganlah berpuasa seperti orang munafik. Jadi memang pada saat itu orang-orang Kristen itu anggap orang Yahudi itu munafik semua gitu loh. Jadi mereka itu memang karena orang-orang Kristen pada zaman itu kebanyakan ya, bahkan juga sampai abad pertengahan, Martin Luther, Calvin itu berpandangan pada teologi replacement theology. Replacement theology ini mengajarkan bahwa orang Yahudi itu anak Allah yang gagal. Intinya gitulah. Ya, karena mereka menolak Kristus, bahkan menyalibkan Kristus. Jadi anak Allah sekarang digantikan oleh semua orang percaya. Itu adalah anak Allah. Jadi bukan orang Israel, tidak ada lagi anak Allah secara jasmani. Orang Israel itu nggak ada lagi. Ya, orang Israel bukan anak Allah. Nah, ini yang disebut replacement theology. Sekarang udah nggak populer ya, replacement theology. Nah, jadi intinya bahwa mereka sangat benci orang Yahudi. Sehingga gaya puasa orang Yahudi, yaitu hari Senin dan Kemis, itu diganti sama orang Kristen di dalam kitab Didache. Orang Kristen puasa ya pada hari Rabu dan hari Jumat. Jadi kalau hari pertama itu hari Minggu, ya maka pada hari Rabu itu adalah hari yang keempat jadinya, ya. Dan hari menjelang Sabat, yaitu hari Jumat, Bu. Sabat itu kan Sabtu. Jadi mereka berpuasa hari Rabu dan hari Jumat. Ya, orang Kristen itu mula-mula seminggu 2 kali puasa. Soalnya orang Yahudi Senin Kemis, ya. Kalau ikutin hukum Taurat Senin Kemis, ya. Tetapi
orang Kristen tidak mau ikutin itu. Jadi berpuasa pada Rabu dan Jumat. Jadi kalau ibu mau berpuasa Rabu dan Jumat, Iya. itu juga yang saya suka lakukan, Rabu dan Jumat puasanya. Nah, jadi itu Bu. Nah, kalau hari Sabat tidak ada disebut di dalam kitab Didakir. Nanti ibu cek aja deh. Ya. Nah, jadi karena itu memang khusus, memang ada pertentangan di dalam reform, ya, ajaran kalau kita lihat teologi reform itu menganggap Minggu itu pengganti Sabat. Hari Minggu, the Lord's Day itu pengganti Sabat. Tetapi bagi yang bukan reform, kayak bahkan gereja Baptis, non Calvin, ada yang gereja-gereja yang lain gitu ya, Ortodoks, itu nggak ada Sabat, ya, tidak merayakan Sabat, hari Minggu aja. Ya, dari Minggu pun itu kita memperingati sebenarnya bukan Sabat tapi kebangkitan Yesus. Ya, jadi kalau kalau ibu lihat di dalam Alkitab ada kata ini nih, misalnya hari pertama. Jadi kalau ibu lihat di sini hari pertama pada minggu itu, ya, di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, terutama Kisah Rasul mulai di sini, ya, hari pertama dalam minggu itu bicara soal nih, hari pertama minggu itu. Ini mulainya dari Yohanes 20 ayat 19. Berkumpullah murid-murid Yesus di tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut. Nah, pada saat itu adalah hari Minggu. Pagi-pagi Yesus bangkit kan. Nah, karena jadi mereka itu bersembunyi, takut kepada orang Yahudi. Nah, pada hari pertama kebangkitan Yesus itu, Yesus menampakkan diri itu kepada mereka. Nah, lalu regularly waktu itu Thomas tidak hadir. Tapi minggu berikutnya, hari pertama minggu itu, bukan hari Senin ya, hari Minggu ya. Karena hari terakhir itu Sabat, Sabtu. Tapi Minggu hari pertama. Nah, hari Minggu keduanya, Thomas hadir, Yesus menampakkan diri lagi. Lalu itu rutin terjadi. Nah, karena itu mereka, orang-orang Kristen mula-mula selalu berkumpul pada hari Minggu. Pada hari pertama minggu itu. Di Korintus juga dikatakan pada hari pertama mereka mengumpulkan persembahan, ya, untuk Yerusalem. Pada waktu itu karena Yerusalem kelaparan, kekeringan. Ya, bahkan juga kalau kita lihat pada Wahyu 1 itu ayat 10 tidak disebut lagi hari pertama minggu itu, tapi harinya Tuhan. Nah, itu merujuk kepada hari Minggu. Ya. Pada hari Tuhan. Ini hari Minggu nih. Tidak lagi disebut sebagai hari Minggu atau hari pertama minggu itu, tapi disebut the Lord's Day. Sampai sekarang juga kita bahasa Indonesia hari Minggu. Ibu tahu hari Minggu itu artinya apa? Itu diterjemahkan dari bahasa Portugis. Domingos. Domingos itu artinya hari Tuhan. Ya, mengerti. Ya, jadi kita orang Kristen merayakan hari Minggu, bukan hari Sabat, tetapi hari apa itu hari Minggu? Hari kebangkitan Yesus. Jadi kita merayakan hari kebangkitan Yesus, itu hari yang paling penting. Yesus walaupun lahir ke dunia, kalau dia tidak mati, darahnya tidak tercurah, gak selamat kita. Amin. Ya. Itu hari yang paling penting. Ya, makanya itu dirayakan bukan setahun sekali, Bu. Tiap minggu. Iya. Jadi beribadah itu, ibu bilang ibu sangat penting kalau beribadah. Betul sekali. Tapi hari Minggu. Ya, jadi kalau Seven Day Adventist nggak mau merayakan hari Minggu, jangan sebut hari Minggu. Karena hari Minggu disebut harinya Tuhan, bukan Sabtu. Harinya Tuhan. Ya, hari Minggu harinya Tuhan. Ya. Nah, jadi tapi ya itu ya, walaupun itu kita juga percaya setiap hari adalah harinya Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Makanya kita perlu celebrate, kita perlu bersuka cita, kita perlu bersyukur setiap hari.
Ya, karena Tuhan beserta kita, Immanuel. Jadi kira-kira begitu Bu maksudnya. Jadi kalau soal puasa, ya nggak ada kebiasaan kita puasa Sabat, tetapi puasa Rabu dan Jumat. Itu dari kitab ya kuno ya di Dake itu sudah mengajarkan uh, kebiasaan orang Kristen dan itu diikuti gereja seluruh dunia loh pada zaman itu Bu. Kitab di Dake itu. Iya, iya. Dan Abalov pun mengikuti cara baptis seperti yang kitab di Dake. Ya. Selam dan kalau nggak bisa kita tuang 3 kali. Nah, itu gereja Ortodoks pun lakukan itu. Ya, tetapi kalau gereja Roma Katolik hanya tuang, ya tidak, karena ikuti kebiasaan dari raja mengikuti tradisi dari Raja Konstantin yang sudah saatnya mau meninggal baru minta dibaptis. Jadi kira-kira kayak gitu. Oh ya, jadi enggak apa-apa ya kalau misalnya hari Sabtu saya tetap buka usaha ya. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Ya kayak tadi Pak Hartono bilang, ya ada yang juga bisnisnya misalnya hari Minggu dia buka nggak apa, tapi kalau dia mau tutup pun ya nggak apa-apa. Karena apa? Kamu buka, kamu lakukan buat Tuhan. Kamu tidak buka, kamu lakukan juga buat Tuhan. Yang penting Iya, itu benar. bukan buat Iya. diri kita egois. Nah itu yang nggak boleh. Oh ya, benar. Ya mengerti Itu, Pak. itu intinya Kristen. Ya, Oke. oke. Oke, makasih Pak Thank you, Basuki. sama-sama Tuhan Bu. memberkati. Ya, Tuhan berkati. Oke Shalom ya, Pak, ya, apakah saya boleh bertanya Pak? silakan Bu. Ini tentang pemuritan Pak. Oke. Saya mau bertanya, apakah seorang hamba Tuhan atau pengajar seperti Bapak katakanlah begitu yang selalu mengajar orang tentang keselamatan, pentingnya dimuridkan supaya bisa bertumbuh, apakah Bapak juga harus dimuridkan juga atau Betul, Bu. tidak? Ya, mohon penjelasan Pak. Betul sekali, Bu. Saya juga dimuridkan. Saya puluhan tahun dimuridkan oleh Dr. Stefano Ambesa almarhum. Setelah saya lulus dari seminari, ya ada dosen saya, dosen Perjanjian Baru, dosen Yunani, dosen homiletik, ya beliau Dr. Stefano Ambesa di STTBI. Jadi saya datang ke rumahnya, saya belajar sama dia, sharing sama dia, cerita juga hal-hal masalah kehidupan saya. Ya, rumahnya itu di belakang mall, bukan di Serpong, Gading Serpong ya, tetapi di belakang ada perumahan, bukan perumahan sih ya, daerah boleh lebih tepat perkampungan, maaf, ya di belakang Serpong, Gading Serpong. Itu saya datang ke rumahnya. Ya, terus kemudian saya undang beliau juga khotbah di gereja yang saya layani di industri. Waktu itu belum di industri. Ada beberapa kali industri. Tapi sebelumnya di Mangga 2 Square juga saya undang beliau. Ya, saya bangun hubungan sama beliau. Ya, sampai beliau meninggal. Ya, kanker usus. Ya. Jadi itu Bu. Tapi setelah itu pun saya juga ada pemurid. Nah, saya waktu Pak Seno Wijaya itu pemurid saya. Ya, dari awal saya dulu sebelum di industri, saya di Barat, saya dimuridkan sama beliau. Waktu itu apakah Bapak belum dimuridkan? Saya dimuridkan, Bu. Maksudnya waktu Bapak sudah lahir baru, kemudian dimuridkan lagi atau belum Pak? Justru setelah lahir baru, Bu. Oh iya Pak. Bahkan setelah melayani, saya waktu dimuridkan Pak Seno itu, saya dalam posisi melayani sebagai tim kepemimpinan jemaat di Abalov Barat waktu itu. Ya, masih belum di industri saya, belum bergabung di industri saya. Saya bergabung di Abalov Pusat Industri ini di Speed Plaza itu Mandarin tahun 2005 akhir. Ya, sebelum itu saya di Abalov Barat, saya tim kejar. Kejar itu kepemimpinan jemaat area. Saya dimuridkan Pak Seno. Ya. Nah, sampai sekarang saya juga masih dekat sama beliau. Ya, jadi saya beberapa orang, Pak Clay juga pernah, ya sama saya dimuridkan sama Pak Seno. Nah, terus kemudian, tapi ya
beberapa saat waktu saya pindah ke industri udah enggak lagi. Ya, terus kemudian waktu saya kuliah, saya belajar kepada Dr. Stefano Abesa sampai puluhan tahun ya, sampai beliau meninggal tahun 2022 nggak salah ya. Dari saya 2010, jadi hampir 12 tahun saya. Saya sering belajar sama dia. Jadi saya belajar eksegesis ini, menafsir Alkitab itu dari beliau. Ya, bukan cuma kuliah, tetapi setelah itu dimuridkan. Dan sekarang pun kami saling memuridkan, Bu, di Penatuan. Orang Kristen nggak bisa, Bu, jalan sendirian. Maksudnya cuma sendirian. Hati-hati, bahaya. Kalau memang kondisinya tidak ada sekeliling ibu orang Kristen, oh ya, ada kasih karunia nanti. Tuhan akan bisa jaga ibu. Tetapi kalau di lingkungan ibu ada orang Kristen, ada pemimpin, dan kita tidak mau menundukkan diri kepada otoritas pemimpin yang ada, hati-hati, Bu. Ya, serigala, singa itu bisa menerkam kita, menelan kita. Ya, Rasul Petrus ingetin kita. Ya, bahkan ada seorang seorang boleh dibilang seorang, nah namanya Simeon New Theologian, julukannya New Theologian, padahal sih udah abad ke-11 kalau nggak salah dia ya. Dia berkata bahwa kita harus punya seorang pemurid yang bisa melihat wajah kita selalu. Jadi bukan online ya, zaman dulu nggak ada online, tapi harus bisa melihat wajah kita. Artinya kita telanjang di depan dia. Kenapa? Artinya mereka kenal kita secara detail. Kenapa? Karena iblis itu sangat licik. Dia bisa menipu kita dan menganggap dan membuat kita merasa kita tuh benar terus gitu loh. Hati-hati. Makanya kita mesti ada yang koreksi, dan kita juga ada akuntabilitas, Bu. Para penatua juga ini dinilai. Ya, oleh sesama penatua dan di bawah juga. Jadi kita mulai mempraktekkan akuntabilitas 360 derajat. Jadi kita perlu nih saling memperhatikan, saling menilai ya, supaya kita nih selalu berjaga-jaga. Gitu, Bu. Bagaimana? Ibu sendiri dimuridkan? Iya Pak, bersyukur karena diberi kesempatan Pak untuk sementara nih ikut pemuridan Pak. Tapi sayangnya saya kan nggak lama di sini Pak. Nanti mau kembali ke Ambon. Jadi kayaknya pengajarannya setengah-setengah nih Pak. Jadi berpikir bagaimana solusinya, tapi bersyukur masih ada di Koromdeo setiap pagi belajar tentang kebenaran firman, dan itu sangat menguatkan Pak. Iya, Tapi Ibu perlu, siapa nih, maaf namanya nih. Ibu, siapa Bu, maaf Bu namanya? Tin, Ibu Tin, oh ya Ibu Tin. Jadi Ibu Tin, kalau nanti di Ambon, Ibu bisa cari Bu. Ya, Ibu kan bergereja di Ambon. Ya, kita online oke. Ya, tetapi istilahnya gini, tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya, tapi yang bagus rotan Bu. Ya, akar terpaksa kalau nggak ada rotan. Tapi kalau ada rotan, jangan pakai akar dulu. Maksudnya gitu. Jadi online itu bagus kalau kita darurat. Kayak misalnya waktu COVID. Tapi persekutuan orang Kristen dan manusia diciptakan, itu desainnya adalah fisik, Bu. Makanya hati-hati anak-anak yang cuma bisa di online aja. Anak-anak yang komunikasinya cuma online, dia maunya main game. Kenapa? Kalau game, oh dia kesian Pak. Kalau game, dia bisa komunikasi sama teman-temannya, seru. Tapi begitu dunia nyata, dia diem. Nah, ini nggak normal. Manusia tidak diciptakan untuk begitu. Itu namanya asosial. Tidak bisa bersosialisasi, padahal manusia adalah makhluk sosial. Ya, bertemu fisik. Makanya di dalam psikologi, marketing juga, cara kita approach orang lewat telepon, lewat online, itu beda dengan pertemuan fisik. Nah, sama juga Bu, pemuritan fisik dengan pemuritan online. Memang kalau nggak ada pemuritan online, apa boleh buat? Sekali lagi saya bilang, tidak ada rotan, akar pun jadi. Tapi kalau bisa rotan, dapat rotan, carilah rotan. Artinya gini, dalam hal pemuritan, kalau bisa, carilah pemurid yang bisa ketemu fisik. Jadi walaupun saya tinggal di Puri Indah, ya tetapi pemurid saya di Serpong sana ujung situ.
saya mesti ke rumah dia juga sering beberapa kali. Maksudnya sering kalau ada ini ya. Jarang kita bahas pemuritan lewat telepon, ketemu. Itu jauh lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, saya juga pemuritan ke bawah. Kalau bisa ketemu, ketemu. Tapi kalau nggak bisa, terpaksa online. Nah, jadi kalau ibu nanti sudah sampai di Ambon, ibu kan juga bergereja di sana. Nah, coba ibu lihat juga, berdoalah supaya ada pemimpin rohani di sana yang ada yang covering ibu. Nah, ibu di situ submit ya, menundukkan diri. Ya, nah di situ Bu, ibu bergereja lokal di sana, ya berdoa supaya Tuhan buka jalan sehingga ada gereja yang nilai-nilainya sama, benar, ya pasti Tuhan ada, pasti Tuhan akan inilah ya buka jalan di sana. Nanti ibu bisa ketemu satu orang ya yang ibu bisa belajar ya memuridkan, dimuridkan oleh dia. Dan ibu juga perlu memuridkan. Kenapa? Karena ini amanat agung. Ini perintah Yesus ini. Ya. Ibu lihat di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ini perintah. Murid. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan ajar mereka. Jadi kita perlu memuridkan. Dan jadi semua orang Kristen perlu dimuridkan, perlu belajar. Belajar apa? Bukan cuma belajar supaya dapat pengetahuan, tapi belajar bagaimana melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita perlu belajar kepada orang yang lebih pengalaman dalam melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau kita lihat ini orang cuma tahu teori, tidak pernah punya pengalaman bagaimana mempraktekkan firman Tuhan, itu hati-hati. Jangan kita dimuridkan oleh dia. Ya, kita harus dimuridkan oleh orang yang biasa melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Dia pelaku firman. Nah ini Bu. Jadi ini salah satu panduan bagaimana kita mencari seorang pemurid. Seorang yang kita lihat memang melakukan firman Tuhan. Bukan berarti pemurid kita harus sempurna ya. Ya, mereka pasti punya kelemahan. Tetapi yang pasti apakah dia punya hati yang mau selalu menjadi pelaku firman. Dan dia sudah terlihat juga ya selama ini sebagai pelaku firman. Jadi itu Bu saran saya buat Ibu Tin. Ya, makasih Pak atas sarannya. Satu pertanyaan lagi boleh Pak? Ya. Kalau menurut saya orang yang atau kita semua orang percaya yang setiap hari nih belajar firman Tuhan seperti kita di Kormdeo, bagus banget ini pengetahuan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, mengapa firman itu sekedar kita sharing kita miliki pengetahuan, kita sering berteori, tapi pada prakteknya itu sangat sulit ya Pak. Bahkan hamba Tuhan juga bisa terpuruk jatuh, tidak bisa berbuah begitu. Kira-kira penyebabnya apa Pak? Apakah itu karena kurangnya relasi dengan Tuhan atau ada faktor yang lain? Mohon penjelasan. Bagus Bu, ini pertanyaan yang praksis, artinya memang kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada beberapa hal. Nah, salah satunya memang saya lihat hamba-hamba Tuhan yang jatuh Bu. Semuanya saya lihat Bu. Sebutin aja deh. Ya, yang ini yang saya sebutin ya. Yang pasti nih. Raffi Zakarias yang sudah meninggal. Itu nggak ada pemuridnya, nggak dimuridkan. Ya. Nggak ada akuntabilitas, dia sendirian. Top leader. Nggak ada yang muridkan, ini bahaya. Terus siapa lagi? Mike Bickle. Ya, Mike Bickle yang katanya sudah ketemu Yesus berapa kali. Ya, yang membangun menara doa ini sekarang kalau istilah menara doa itu dari dia semua. Ya, dan luar biasa dia punya 2.500 pendoa syafaat. Tetapi tidak ada dalam pemuritan. Jatuh juga dalam dosa seksual. Ya, terus kemudian Robert Morris, Gateway Church, ya Amerika. Terus kemudian Stephen Lawson, ini reform nih, ya ini lebih parah lagi ini, ya ini sampai 8 tahun atau berapa tahun ini, 5 tahun atau berapa tahun itu selingkuh, 5 tahun ya kalau nggak salah ya, selingkuh dengan mahasiswinya.
Ya, padahal umurnya 68 sampai 5 tahun dia. Ya, sampai ketahuan karena ketahuan oleh bapaknya itu perempuan. Ya, padahal dia pengajar reform, ya dosen. Ya, terus kemudian siapa lagi? Philip Yancey, ya penulis buku rohani, ya yang luar biasa juga. Wah, itu Coram Deo, pengalaman sama Tuhannya itu dia juga banyak ya menuliskan soal itu. Tapi umur 68 umur berapa dia? Umur 68 juga kalau nggak salah selingkuh dia. 8 tahun selingkuh. Ya, bayangin. Jadi saya lihat ini orang-orang adalah orang-orang yang sendirian. Tidak ada yang tidak dalam pemuritan. Ini bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya karena tidak ada akuntabilitas, makanya bunga ada yang kebal. Ya, jadi kita nggak bisa bilang sekali selamat tetap selamat. Nah, tuh buktinya tuh. Ya, Ravi Zacharias. Ya, jadi itu bahayanya sendirian. Nah, makanya kita harus ada dalam pemuritan. Tapi yang kedua juga, dengan adanya pemuritan kita ditolong untuk saling berlomba mempraktekkan firman Tuhan, bukan cuma teori. Kita kan lihat pemurid kita ngajar firman, lu praktekkan, lu melakukan nggak firman Tuhan. Tapi kalau sendirian kan, waduh bu, bisa kamuflase, nggak kelihatan. Di gereja sih haleluya puji Tuhan, di rumahnya tahu nggak taunya gebukin istrinya lagi. Ya kan? Nah jadi makanya itu perlu pemuritan, akuntabilitas. Itulah yang namanya hidup bergereja. Ya, karena ya kita tahu iblis itu dia itu pengalaman dalam mencobai manusia. Ya, dalam menggoda dan menjatuhkan orang-orang percaya. Sejak zaman PL, orang-orang yang beriman tuh berjatuhan. Kenapa? Ya tertipu oleh tipu daya iblis. Ya, dan bukan cuma iblis, tetapi juga kita hidup dalam daging nih. Selama hidup dalam daging, Ibu lihat, kita lihat ya Bapak Ibu semuanya. Nih, Rasul Yohanes ingetin bahwa selama kita hidup dalam dunia nih, janganlah kamu mengasihi dunia. Siapa yang dibilang jangan? Ini, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Bukan anak-anak kecil, tapi anak Kristen rohani. Karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak. Bayangin. Bapak-bapak juga dinasihati, ditegur. Walaupun sudah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Bukan semua orang muda, tetapi orang muda rohani, orang yang kuat. Dan firman Allah di dalam dia. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Sekalipun sudah mengalahkan yang jahat, jangan petatang petenteng. Menganggap dirinya sudah nggak mungkin jatuh. Hati-hati. Kita lihat bapak-bapak rohani justru amburadul, jatuh, malu-maluin. Dan tidak merasa berdosa. Ini loh. Pinter mengajar tetapi munafik. Nah ini yang Yohanes ingatkan, ini nih, lihat. Janganlah kamu mengasihi dunia. Ya, jikalau seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Apa dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini Bu, 3 dosa ini. Yang harus kita percaya. Gak ada yang kebal, mau Kristen bapak-bapak, senior, sesenior apapun. Ya kemarin, ya saya dengar dari seorang hamba Tuhan, Charles Swindoll, umur 91. Dia ingetin, dia pernah sharing, dia pernah ngobrol sama seorang hamba Tuhan, umur 85 loh. Masih terikat pornografi, 85. Jadi keinginan daging ini bisa keinginan mata itu bisa, keangkuhan hidup ya ini, narsisme, ya, hedonisme. Itu bisa menguasai, bukan hanya mempengaruhi, menguasai orang-orang Kristen segala level. Makanya Bu, kita perlu dimuridkan. Kita mesti ada dalam komunitas yang real. Kalau online, Bapak Ibu sekarang nih matiin kamera. Saya tahu nggak Bapak Ibu lagi ngapain? Saya nggak yakin semuanya lagi belajar firman. Mungkin sambil masak, sambil sambil melakukan tugas, cuma ya sambil nguping-nguping aja. Itu bukan belajar namanya. Belajar itu duduk diam, fokus. Makanya di dalam kuliah, walaupun online, kewajibannya apa? Buka kamera.
Sekali lagi saya bilang misalnya, kalau kita makan perjamuan kudus, nggak boleh matiin kamera. Vin, ini salah satu host nih di Koram Deo. Itu membuat tesis di STTLS tentang perjamuan kudus online. Coba Vin jelaskan nanti. Coba minta Vin sharing ya mengenai apa tata cara yang benar. Kalau kita benar-benar menghormati tubuh Kristus dan apa maknanya perjamuan kudus itu, kita nggak akan makan dengan mati kamera. Buka kamera supaya kita bisa saling lihat, dan di situ loh kita benar-benar secara nyata kita nih sedang bersatu. Dan juga kita dengan buka kamera, dengan saling melihat, nggak ada nanti yang sembarangan. Ya, justru kita makan dengan cara yang tidak sopan, tidak hormat, berdosa loh kita sama Kristus. Nah ini jadi contoh nih, Bu. Betapa penting kita perlu ada di dalam komunitas yang sejati, yang nyata gitu loh, bukan cuma yang online. Ya, kalau nggak ada ya terpaksalah online. Tetapi nggak bisa online terus, kita perlu ada fisik. Ya, pemuritan yang nyata, karena kita memang didesain sebagai makhluk sosial, fisik. Jadi kalau kita cuma komunikasinya, waduh pinter komunikasi secara online aja, begitu masuk dunia nyata, kita bisa kaget. Kita nggak siap. Kita nggak terbiasa kontak fisik. Nah ini bahaya. Dan ini terjadi pada anak-anak muda. Mereka jadi asosial. Tidak bisa bersosial. Jadi kelainan jiwa. Cuma bisa bersosialisasi kalau online. Bisa bergaul akrab di online. Tetapi fake, palsu. Hati-hati, ini tipu daya iblis juga. Jadi online itu hanya bersifat sebagai darurat, bantuan. Tetapi kita perlu punya komunitas yang real, sejati, yang bisa terbuka, kita bisa melihat ya secara nyata. Nah ini perlu Bu untuk menjaga kita. Ya ini pesan saya buat Ibu Tin, nanti kalau di Ambon carilah komunitas juga sejati. Boleh online terus nggak apa-apa. Tetapi ini aksesoris, ini tambahan, suplemen. Tetapi yang utamanya, main course-nya, makanan utamanya harus ada persekutuan sejati. Karena gereja itu adalah pada dasarnya persekutuan sejati fisik. Sama seperti kita dengan Tuhan. Persekutuan yang benar dengan Tuhan bukan hanya lewat logos firman. Bukan hanya dengan ini. Ya, ini bukan hanya textbook seperti kitab suci, seperti hukum pidana, hukum itu. Bukan textbook. Tetapi firman yang hidup, rema. Nah itu adalah ya seperti kita anak dan bapak. Kemarin saya pelayanan ya di satu institusi Katolik, yang ini teman saya Katolik, dan saya sharing di situ tentang Injil kepada dia. Saya ingetin dia hanya menekankan liturgi. Saya bilang Kristen bukan hanya liturgi. Liturgi tidak membawa kita, itu kamu harus lakukan itu dengan pengertian yang benar loh. Akibatnya jadi penekanan hanya liturgi. Dia juga makan perjamuan kudus tiap hari, tapi kamu ngerti nggak maksudnya itu? Itu sakral banget loh. Kalau kamu makan dengan cara yang tidak pantas bukan di mata kita, pantas di mata Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dosa loh sama Kristus. Nggak jadi berkat itu perjamuan kudus, malah jadi hukuman. Makanya jadi perlu kita ajarkan dengan benar. Ya. Perlu kita mengerti dengan benar sehingga kita ini. Nah, karena itu kita perlu pemuritan, makanya yang real, ya, nah, sempurna. Jadi itu yang penting, ya. Karena kita bukan makhluk online, kita makhluk real, bukan makhluk maya. Jadi jangan cuma bergaulnya di dunia maya aja, ya. Dan banyak. Jadi ada yang tadi saya lihat chat, saya nggak pernah dimuridkan online. Oh banyak. Boro-boro, jangankan dimuridkan online, ya, tidak dimuridkan aja banyak kok. Banyak orang, makanya sedikit. Makanya Tuhan ingatkan, ya, di Lukas, pada saat kedatangan kembali, adakah kutemui iman? Oh, yang klaim punya iman besar banyak, tapi iman yang benar nggak banyak. Karena itu kita perlu belajar seperti tadi keprihatinan Ibu Tin. Dan sekarang kita lihat juga tuh, bahkan pemimpin, bukan cuma ini, sepanjang sejarah gereja. Bahkan yang pemimpin pun nggak jadi contoh.
nggak jadi teladan. Kenapa? Karena mereka nggak punya komunitas sejati. Jadi penting loh kita punya komunitas sejati yang akuntabilitas, saling mengasah, saling membangun. Dan ini yang diingatkan sama Tuhan. Jadi dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Coba lihat Bapak Ibu. Yang kita nih sekarang nih ada di ini. Ya, ada suara-suara masuk. Ini kan lagi terdistract nih. Terpengaruh dengan ya itu tadi aktivitas. Kita lagi tidak fokus benar-benar bersekutu. Nah, ini contoh kelemahan dari online. Tetapi daripada nggak ada, tetapi jangan terus mengandalkan akar ini. Apa maksudnya? Tidak kepada komunitas yang sejati. Kita perlu harus cari berdoa supaya kita punya komunitas yang real, fisik. Gitu ya, saya pikir yang saya mau sampaikan. Tadi Pak David, Yap. Pak mau tanya, tadi kan Bapak bahas tentang bahwa kita harus saling memuridkan satu dengan yang lain, ya. Nah, pertama tujuannya apa? Terus yang kedua, kalau misalnya saya punya orang yang saya muridkan, nah, apakah kami berdua ini harus saling memuridkan atau gimana Pak bentuk yang baiknya? Thank you Pak. Jadi begini Bu Susi, di dalam pemuritan, bahkan di dalam hafruta yang benar, hafruta dalam pengertian yang benar, hafruta itu harus dibawa bimbingan seorang rabi. Tidak bisa hafruta hanya peer. Dia harus ada di bawah covering rabi. Ya, misalnya Hillel kah, Shammai kah, aliran ini ya. Kalau yang Shammai nggak mungkin hafrutanya sama yang Hillel, karena beda. Sekalipun sama-sama Farisi. Bayangin loh, apalagi Farisi sama Saduki yang nggak mungkin lah bisa ketemu hafrutanya. Jadi mereka harus dibawa rabi, satu guru yang bisa menuntun supaya jangan nanti kalau peer nih kalau sama-sama buta gimana? Seperti orang buta menuntun orang buta dong. Makanya Ibu Susi boleh peer, saling memuridkan, tetapi juga harus Ibu Susi punya pemurid yang lebih mengerti, lebih dewasa, lebih pengalaman. Dan Ibu lihat, dia memang dewasa rohani dan pengetahuan firman-Nya baik, kuat. Sehingga Bu Susi bisa improve terus belajar. Gitu Bu. Sampai hari ini saya juga terus belajar. Saya juga belajar. Ya, makanya saya ikut seminar, saya belajar yang memang fokus ke teologi Pentakosta ya. Nah, supaya kita semakin deep gitu loh. Tapi juga prakteknya juga, spiritualitasnya juga. Spiritualitas Pentakosta bukan hanya teologinya aja. Ya, jadi perlu praksisnya juga, perlu prakteknya juga, bukan cuma teorinya aja. Gitu Bu Susi. Jadi supaya prakteknya benar. Karena kalau praktek terus tanpa teori, bisa-bisa prakteknya salah tuh. Karena teorinya nggak benar. Dasarnya harus teori yang benar. Yaitu firman Tuhan. Yang benar. Ya gitu ya Bu Susi. Oke, kalau yang tadi dimaksud saling memuridkan itu apa Pak? Apakah, jadi gini, kita perlu punya komunitas Bu, yang terbuka, akuntabilitas. Ya, ada yang ke atas, yaitu kita belajar, kita di-edifying, tetapi kita perlu saling juga menguatkan, horizontal. Ya, kita bisa saling nih, cerita, pergumulan, teman, sharing, kayak Daud sama Yonatan. Ya, misalnya. Nah, itu perlu juga. Tapi kita juga perlu belajar, Bu. Ada di bawah bimbingan guru siapa? Ya. Kira-kira gitu, Bu. Oh, oke. Berarti bukan berarti kalau saya pemurid, terus si A saya muridkan, saya nggak bisa saling sharing juga ya, Pak. Artinya dominan di saya, nggak boleh gitu ya. Bagus. Jadi gini, Bu. Saya misalnya, saya memuridkan. Saya ada beberapa orang yang saya muridkan. Nah, dalam saya memuridkan, saya juga belajar, Bu. Saya juga bertumbuh. Karena waktu saya sharing firman, kan mereka lihat saya juga. Saya juga harus jadi contoh. Saya sharing soal doa. Saya pendoa bukan? Saya berdoa nggak? Bagaimana pengalaman saya dalam doa bersama dengan Tuhan, misalnya? Cerita dong. Kan berasa nanti sharingnya ini garing nih. Teori aja nih, nggak ada prakteknya nih. Ya, jadi kita perlu kayak begitu.
Ya, jadi pemurid dan murid sama-sama bertumbuh kalau dia belajar base-nya kepada firman. Karena hanya firman lah yang mengubah kita, yang bisa mengubah kelakuan kita, ya hati kita oleh pimpinan Roh Kudus. Nah, jadi makanya waktu kita ikutin bukan menjadikan murid itu seperti saya, tapi seperti Kristus. Jadi nanti yang diubahkan pemurid dan murid sama-sama berubah semakin serupa Kristus. Jadi pemurid ini perlu ada ya untuk sharing lebih karena dia lebih pengalaman, lebih ngerti kebenaran ya kan sehingga kita juga bisa improve naik terus. Ya kalau kita peer kan kita sama-sama doang nih. Nah ini buat akuntabilitas doang oke. Tetapi kalau kita untuk naik ke atas kita perlu ada yang di atas nih untuk bimbing kita, kasih arahan. Ya kan? Kayak kayak misalnya saya dengar penyanyi ya udah begitu hebat atau petinju lah Mike Tyson udah begitu hebat tetap punya coach. Nah, coachnya siapa? Orang tua. Ya, nggak mungkin kalau bertinju sekali ditonjok sama Mike Tyson juga KO. Tetapi dia punya pengalaman, teknik-teknik dan dia bisa melihat karena dia makan asam garam banyak dia bisa melihat kelemahan Mike Tyson harus. Nah, waktu Mike Tyson nggak mau tunduk, hancur dia. Ya, waktu dia nyepelein gurunya, hancur dia. Ya, jadi walaupun udah pinter kita juga harus punya bukan berarti guru ya artinya eh, kita di bawah dia segalanya. Mungkin kita juga tapi ada hal-hal yang kita perlu belajar. Nah, kita perlu dimuridkan dalam hal-hal tertentu. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, boleh. Kalau ini ada yang tanya nih, Bu Melian. Pak, kalau memuridkan pria umur jauh di bawah saya 20 tahun boleh itu, Pak. Tapi saya selalu bareng sama satu perempuan juga sih. Ya, hati-hati, Bu. Ya, jadi kalau kita memuridkan yang lain jenis, kita mesti sangat-sangat hati-hati. Ya, harus tempat terbuka. Ini terpaksa kalau bisa sih laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Tetapi kalau tidak bisa, tidak ada gitu, misalnya kayak tadi lagi tidak ada rotan, akar pun jadilah, ya udah terpaksa gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, itu perlu ada tempat terbuka dan saksi. Ya tempat terbuka juga nanti orang lihat ini kenapa nih berdua-duaan nih lain jenis nanti jadi omongan lagi. Nah perlu nih. Ya lebih baik itu tadi oke udah bener bareng sama satu perempuan juga ya. Nah itu benar ya untuk menjaga. Ini kalau tidak ada, tetapi kadang juga nggak bisa Bu terus-terusan. Ini terbatas boleh darurat. Nah, sekali lagi saya bilang darurat ya, tidak ada rotan akar pun jadi, tetapi nggak bisa selalu pakai akar karena ada hal-hal yang nggak bisa laki-laki itu sharing ke perempuan. Dia harus sharing ke laki-laki. Urusan laki-laki sama juga sharing soal perempuan nggak bisa didengar sama laki-laki. Itu masalah woman talk, girl talk gitu misalnya kan ya. Itu ya bicara soal perempuan. Ya mesti sama perempuan. Jadi ibu berdoa aja supaya bisa dapat juga dia pemurid yang laki-laki juga ya yang memuridkan dia. Itu saran saya. Oke ya. Kalau nggak ada kita lanjut yang pertanyaan kedua. Apa artinya Roma 14 ayat 7? Apa artinya Roma 14 ayat 7? Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Coba. Ini menarik nih. Iya Pak, saya coba jawab Pak ya. Ya, silakan Pak. Ya, artinya orang percaya ini harus hidup berpusatkan Kristus, Ya. tidak pada diri sendiri. Karena kita sudah hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah, jadi bukan dalam pemerintahan ego. Jadi apapun keadaan kita, apakah kita eh, eh, mau memutuskan segala sesuatu itu bertujuan untuk memuliakan Tuhan, bukan sekedar untuk menyenangkan diri sendiri, Pak. Iya. Oh, kita sebaliknya juga tidak untuk menghakimi pilihan orang, preferensi orang dalam perkara-perkara yang bukan soal keselamatan ya. Seperti itu, Pak. Kalau keselamatan tidak boleh, Pak. Keselamatan Ya, namanya juga soal keselamatan. Itu adalah doktrin dasar, Pak. Jadi di dalam lapis-lapis doktrin, keselamatan itu lapis pertama, Pak. Tidak boleh ya, tidak. ya.
Tidak boleh beda. Harus sama. Harus biblical. Betul. Dan itu salah satu yang paling jelas di dalam Alkitab yang Martin Luther berdebat dengan Johann Eck, itu bicara soal keselamatan, itu sangat gamblang dalam Alkitab. Jadi kita tidak bisa blur atau tidak bisa abu-abu soal keselamatan. Itu harus firm, harus jelas, clear, crystal clear soal keselamatan. Dan itu merupakan salah satu doktrin dasar. Itu tidak termasuk dalam kategori sini loh, Pak. Betul. Soal makan, minum, soal itu tidak soal keselamatan. Keselamatan itu soal ini nih. Kebenaran. Penting ini. Yang basic. Ya, keselamatan itu. Makanya di dalam theological triage, keselamatan itu tier pertama, Pak. Itu doktrin dasar kekristenan. Basic Christian teaching. Yang tidak boleh salah. Itu sangat-sangat utama. Penting. Ya, dan itu perdebatan antara Johann Eck dengan Martin Luther. Bahwa Alkitab tidak cukup, tidak lengkap, tidak clear. Dalam hal keselamatan, clear. Dan Johann Eck nggak bisa balas, nggak bisa bahas, nggak bisa jawab. Ya, soal itu. Jadi keselamatan itu tier. Tentang Tritunggal itu clear. Itu tier pertama. Ya, doktrin dasar. Kristologi Kristus, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Itu clear. Crystal clear. Tentang keselamatan, clear. Crystal clear. Crystal clear. Artinya jelas terang-benderang, nggak boleh beda. Apalagi gereja, doktrin gereja harus clear. Ya, itu. Nah, akhir zaman itu boleh variasi karena memang nggak semua, karena itu memang kitab apokaliptik. Ya, boleh variasi, tetapi ada pagernya juga. Makanya nggak boleh kita beda. Ya, ada pagar besarnya. Jadi jangan bahas yang perintilan, yang nggak penting, tetapi dalam eskatologi akhir zaman kita harus bahas yang pagernya Kristen. Itu apa? Itu yang penting. Ya, bahwa Kristus akan datang secara real. Jadi kalau ada aliran bidat preteris yang menganggap Kristus tidak akan datang lagi secara fisik, itu sesat, itu bidat itu. Itu bukan Kristen itu. Itu juga termasuk tier pertama itu. Eskatologi. Dalam hal itu tadi kedatangan Yesus secara fisik itu nggak boleh diabaikan. Ya, nah jadi bedakan Pak. Itu yang tidak boleh beda. Harus sama. Kalau nggak selamat. Jadi keselamatan itu basic Pak. Jadi tolong jangan ini dianggap sebagai itu boleh beda-beda. Iya. Namanya selamat Pak. Kalau beda ya nggak selamat dong nanti. Ya, tetapi kalau soal makan, minum itu nggak efek sama keselamatan sebenarnya. Makanya dibilang tadi, karena semua ini ukurannya keselamatan Pak. Jadi keselamatan itu sangat penting. Makan, minum, hari raya itu nggak efek sama keselamatan. Itu intinya. Jadi nggak ada masalah. Kita harus terima mereka. Tapi kalau keselamatan, wow, itu nggak bisa ditawar Pak. Harus jelas, harus benar, nggak boleh salah. Kalau salah, ya nggak selamat lah. Ya, itu yang penting. Oke, jadi kita lihat sekarang ya, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Hati-hati kita lihat ayat ini terpisah dari ayat sebelumnya. Karena banyak orang yang hidup bagi diri sendiri. Sedangkan di sini tidak seorang pun di antara kita. Di antara kita nih siapa ini kita yang dimaksud? Yang hidup untuk dirinya sendiri. Karena banyak orang Kristen, ngaku Kristen tapi hidup bagi dirinya sendiri. Nggak peduli sama orang lain. Dan karena dia hidup bagi dirinya sendiri, maka dia mati pun bagi dirinya sendiri. Hanya kalau kita hidup bagi Allah, kita akan mati bagi Allah. Jadi nggak mungkin hidup bagi diri sendiri, tiba-tiba mati bagi Allah. Nggak mungkin lah. Kalau hidupnya sudah bagi diri sendiri, maka mati bagi diri sendiri. Tapi kalau hidupnya bagi Allah, maka matinya pun dia bagi Allah. Nah, jadi kita lihat, ini maksudnya apa? Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ini ayat tidak lepas dari ayat sebelumnya. Karena dihubungkan dengan kata Yunaninya gar.
Ya, bahasa Yunani gar. Nah, gar ini dalam bahasa Yunani itu menghubungkan kalimat sebelum dengan kalimat sesudahnya. Gar. Khusus ya, gar. Jadi ini bicara soal ini. Siapa yang berpegang pada hari tertentu, ia melakukan untuk Tuhan. Memang iya. Dia merayakan hari tertentu untuk Tuhan. Siapa yang makan? Makan, nggak makan. Dia makan pun dia berdoa dulu, mengucap syukur. Dia makan untuk Tuhan. Dia mengucap syukur untuk Tuhan. Yang tidak makan juga, dia karena Tuhan. Dia tidak mau makan. Iya kan? Nah, ini konteksnya ini. Tentang orang yang berpegang kepada satu hari dan berpegang kepada soal apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Itu mereka semua lakukan untuk Tuhan. Jadi karena semuanya masing-masing ini melakukan untuk Tuhan, kita janganlah saling menghakimi. Dalam hal ini ya, jangan melebar konteksnya, bukan soal keselamatan. Kalau keselamatan hati-hati, karena efeknya luas, nggak selamat nanti. Kalau salah paham tentang keselamatan. Ini saja soal makanan dan minuman. Dan soal hari raya. Ini bukan esensi. Ini bukan tier pertama, bukan lapis pertama punya doktrin ini. Bukan doktrin lapis pertama. Ya. Nah, makanya yang penting mau makan kek, nggak makan kek, merayakan satu hari atau tidak merayakan, semua itu mereka lakukan karena Tuhan. Yang tidak punya spesial hari tertentu, buat mereka semua hari harinya Tuhan. Untuk Tuhan juga. Ya, nah jadi ini ayat 7 adalah kesimpulan atau penjelasan dari ayat yang ke-6. Ya, oke. Itu ya, saya pikir jelas. Lanjut ke ayat yang pertanyaan ketiga. Dalam hal apakah di Roma 14 ayat 10 dikatakan kita tidak boleh menghakimi? Nah, ini dia. Dalam hal apa kita tidak boleh menghakimi saudara kita? Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Nah, ini yang kembali lagi. Kita nggak boleh melepaskan ayat ini dari konteks perikop ini. Ya, nanti kita jadi, ya udahlah, orang berbuat dosa, menghakimi, korupsi, kita diam aja, jangan menghakimi. Salah. Oh, dia hidup dalam percabulan. Udahlah, nggak usah kepo lah, biarin aja. Nanti Tuhan yang menghakimi. Wah, itu pendeta makan duit perpuluhan. Sudahlah, yang penting kita kasih perpuluhan. Itu pendeta nggak apa-apa. Urusan dia sama Tuhan. Salah itu. Bukan ini maksud ayat itu. Ya, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Memang benar. Tetapi jangan salah menafsir ayat ini. Ya, semua kita memang harus menghadapi. Orang gak percaya juga menghadapi tata pengadilan Tuhan. Jadi bedanya apa? Ya kan? Tapi peringatan ini dalam konteks keseluruhan ayat ini. Ya, menghakimi apa nih? Oke, ada yang mau jawab? Silakan. Ya, karena mungkin waktunya ya udah mau selesai nih. Ya, jadi saya jawab sendiri deh ya. Jadi di Roma 14:10 ini dikatakan kita tidak boleh menghakimi saudara kita, sesama orang Kristen, yang dalam hal ajaran doktrin yang tidak esensi soal makan minum tadi. Dalam hal ini adalah orang-orang yang dengan latar belakang agama Yahudi yang masih mempertahankan makanan halal atau haram. Ya, serta masih merayakan hari raya agama Yahudi sebagai bagian dari ibadah mereka kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengucilkan mereka. Ya. Dan menghakimi mereka sebagai orang yang lemah imannya. Yaitu dengan memberikan perlakuan berbeda dan menjauhi mereka. Kita harus menjelaskan mereka. Ya. Kalau mereka lakukan itu untuk Tuhan, yes, okay, fine. Karena mereka nggak ngerti. Nah, tinggal kita kasih penjelasan bahwa itu bukan yang esensi. Ya, tetapi dalam hal SDA, tadi Ibu Febe ngomong, sebenarnya soal ini oke lah ya. Itu jadi dia akibatnya, nah ini kalau sudah menyangkut soal keselamatan itu bahaya. Jadi SDA
dalam hal ini nggak terlalu penting. Tetapi dalam hal kebenaran, keselamatan, fatal dia. Karena dia mengatakan kalau kita nggak makan ini, kalau kita makan babi, nggak selamat masuk neraka. Nah ini yang fatal. Terus kemudian kalau kita tidak merayakan, tidak ibadah di hari Sabtu, nggak selamat. Itu ada di dalam panduan atau kitabnya dari si siapa namanya nabinya tuh. Siapa saya lupa tuh, nabi perempuan tuh. Ya, dari SDA. Jadi mereka punya kitab yang ditulis oleh nabi perempuan itu yang setara dengan Alkitab. Jadi kalau Alkitab tidak ditulis dan dalam kitab nabi itu, nabinya SDA itu, maka itu yang dipegang. Nah ini yang tidak boleh, itu namanya di luar kanon. Itu menambahkan kanon, itu dosa. Ya, siapa namanya nih, sebentar saya cek. Ellen Goldwhite namanya, Ellen G. White. Ya, nah Ellen G. White ini dia salah satu pendiri gereja Masehi Advent ya, dan dia kitabnya itu sangat dihormati, ya. Walaupun dianggap sebagai secara dokumen resminya itu dianggap sebagai otoritas yang lebih rendah dari Alkitab, tapi sering itu jadi panduan. Contohnya soal makanan tadi ya, soal hari Sabat. Jadi mereka, nah kesalahannya apa? Mereka lupa melihat PL dari kacamata kristologi, kacamata PB. Itu yang jadi masalah. Jadi seolah-olah diselamatkan iman plus perbuatan. Ini yang beda dengan ajaran Kristen yang ortodoksi lah. Ya. Oke, saya pikir itu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Firman Tuhan yang kita dapat dari perikop. Dari Roma 14 ayat 1 sampai 12 ini. Pertama, hendaknya kita tidak boleh menghakimi, artinya menjauhi, memberi perlakuan berbeda, atau mengucilkan orang-orang Kristen yang memiliki iman yang lemah, artinya pengertian yang kurang tentang kebenaran dalam hal-hal yang tidak esensi, ya, yang tidak ada efeknya sama keselamatan, ya. Sebaliknya hendaklah kita sabar dan kasihi mereka, membimbing mereka kepada kebenaran firman Tuhan, karena semua yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus hidup dan matinya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Oke, sampai di sini ya pembahasan kita. Kita akan lanjut nanti minggu depan. Nah, itu lebih seru lagi tentang esensi kerajaan Allah ya. Oke Pak, silakan Pak Elisa. Terima kasih Pak David. Sama-sama. Kita akan akhiri, sebelum kita akhiri, kalau ada Bapak Ibu yang pertama kali hadir, silakan bergabung bagi Bapak-Bapak di PR1, kemudian yang Ibu-Ibu di PR2. Saya kemarin mengundang ada satu anggota baru, mudah-mudahan ada di sini. Nanti Ibu bisa bergabung di PR2. Baik, Pak David, mohon izin, kita akan mengakhiri. Saya akan bersama dengan Bapak Ibu Tubuh Kristus berdoa bagi Pak David. Nanti Pak David melepaskan berkat bagi kami semua. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman yang disampaikan oleh Pak David Basuki pada hari ini. Roma 14 ayat 1 sampai 12 mengajak setiap orang percaya untuk menerima saudara seiman dengan kasih, menghormati hati nurani sesama dalam perkara-perkara sekunder, tidak menghakimi atau merendahkan orang lain, mengingatkan bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri di hadapan Allah, dan mengutamakan kemuliaan Kristus dan kesatuan tubuhnya di atas preferensi pribadi. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu dan kehidupan hamba-Mu Pak David Basuki yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan dan menyingkapkan kebenaran firman-Mu kepada kami.
Kiranya setiap benih firman yang telah ditaburkan menghasilkan buah yang berlimpah dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau terus memenuhi Pak David dengan hikmat, kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus, serta pengurapan yang baru dalam setiap pelayanan. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan semangat yang terus diperbarui sehingga Pak David tetap setia melayani dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Lindungi hidupnya dalam kekudusan dan kerendahan hati. Kiranya Tuhan memakai Pak David dan seluruh keluarganya sebagai alat kemuliaan-Mu, sehingga melalui kehidupan dan pelayanan Pak David sekeluarga semakin banyak orang mengenal Kristus dan bertumbuh dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. 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 Mari kita mau menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, biar terus Tuhan Engkau yang menuntun kami menjadi pelaku firman, sehingga kami boleh menikmati Tuhan kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami, sebagai anak-anak kesukaan-Mu yang menuruti kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Biar Tuhan Engkau yang memberkati dan melindungi kami. Kami mau terima Tuhan berkat yang sempurna dari Bapa di sorga, dan cinta kasih dalam Kristus Yesus yang selalu menyertai kami. Juga persekutuan dalam Roh Kudus akan terus menuntun, membimbing, mengajar kami, sehingga kami boleh diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Kami terima berkat yang sempurna ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.